Michael Jordan, Kobe Bryant, dan LeBron James. Tiga pemain ini merupakan ikon di NBA. Mereka dianggap sebagai tiga pemain yang paling mewakili NBA. LeBron James memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan dua rekannya ini. Berbeda dengan Michael Jordan dan Kobe Bryant yang punya ayah yang jelas, LeBron James tidak memiliki ayah yang jelas. Faktanya, LeBron tumbuh di keluarga single parent. Semenjak lahir sampai sekarang, LeBron sudah hidup tanpa ayah. Dan sampai sekarang pun, LeBron tidak pernah mau membicarakan apapun tentang ayahnya. Sehingga kita pun tidak tahu siapakah ayah dari LeBron. Tapi kalau ayah angkat, sebelum membahas lebih dalam, buat kalian yang lagi cari jersey NBA, kalian wajib banget nih cek jersey NBA dari Hoop Story. Di Hoop Story, kalian bisa beli berbagai jersey NBA keren dan yang pasti kualitasnya sangat bagus. Mau cari jersey Lakers, Warriors, Boston Celtics, semuanya ada di sini. Yuk segera cek Hoop Story di Shopee atau Tokopedia. Kalian juga bisa cek IG mereka, yaitu @hoopstoryjersey. Ronde 2 Playoff 2010. Cleveland Cavaliers versus Boston Celtics. LeBron James tampil amat perkasa di 3 game pertama serial tersebut. Ia mencetak 35 poin di game pertama, 24 poin di game kedua, dan 38 poin di game ketiga. LeBron juga punya catatan field goals yang amat baik di 3 game pertama tersebut. LeBron berhasil mencatatkan 54% field goal di 3 game awalnya tersebut. Ia juga berhasil membawa Cavs menang sebanyak 2 kali atas tim kuat Boston Celtics. Fans Cavs benar-benar gembira dengan performa apik dari King James ini. Mereka mengira Cavs dapat melewati serial melawan Celtics ini dengan mudah. Pada game 4, LeBron menunjukkan penurunan performa. LeBron memang berhasil mencetak 22 poin, tapi sayangnya ia punya persentase field goal yang amat buruk. Bang Bron saat itu hanya mampu memasukkan 7 dari 18 tembakannya, atau artinya ia hanya punya persentase field goal sebesar 38%. Di game berikutnya, LeBron tampil lebih buruk lagi. Pada game kelima tersebut, pemain bernomor 23 ini hanya mampu mencetak 15 poin dengan persentase field goal yang hanya sebesar 21%. Game 6 pun juga sama. Di game penutup tersebut, LeBron memang berhasil mencetak 27 poin, tapi persentase field goal-nya juga rendah, yaitu hanya di angka 38%. Akibat performa LeBron yang kurang cantik pada 3 game terakhir, plus kinerja dari rekan LeBron yang memang buruk, akhirnya Cavs pun kalah dari Celtics di serial tersebut. Tak lama setelah kekalahan ini, rumor pun beredar di internet. Ada yang bilang bahwa LeBron jadi punya performa yang buruk karena ia mendapat kabar bahwa salah satu rekan setimnya, Delonte West, meniduri ibunya LeBron, yaitu Gloria. Rumor ini tersebar luas di internet. Meski saat itu internet belumlah sepopuler sekarang, tapi kabar ini langsung tersebar luas, baik itu lewat media berita website maupun email. Kabarnya, LeBron mengetahui berita ini sesaat sebelum game 4, dan akibat hal ini, chemistry LeBron dan teman-temannya, khususnya dengan Delonte West, jadi buruk. Beberapa pemain NBA ikut mengomentari insiden ini. Charlie Villanueva ikut men-tweet soal isu ini di akun Twitter pribadinya. Pemain legend pensiunan NBA, Calvin Murphy, lebih parah lagi. Secara tegas, ia berkata bahwa ia yakin Delonte sudah meniduri ibunya LeBron. Murphy berkata bahwa ia punya sumber terpercaya dari Cleveland dan ia yakin kalau Delonte telah meniduri ibunya LeBron. Murphy juga menambahkan kalau Gloria tidak hanya tidur dengan Delonte saja. Delonte hanyalah salah satu yang ketahuan. BTW, Calvin Murphy ini memegang rekor sebagai pemain dengan anak terbanyak. Pemain terpendek yang pernah masuk ke All-Star ini sejauh ini mempunyai 14 anak dari 9 wanita yang berbeda. Jangan-jangan Murphy juga pernah meniduri ibunya LeBron. Ngomong-ngomong, tak lama setelah kejadian ini, LeBron pun pergi meninggalkan Cleveland. Ia saat itu meminta untuk di-trade ke Miami Heat. Ia ingin membentuk super team supaya bisa meraih juara. Di sisi lain, ayah angkatnya, Delonte West, juga di-trade oleh Cavs. West di-trade ke Minnesota Timberwolves. Kemudian, ia dilepas oleh Wolves dan bergabung dengan Celtics. Apakah Celtics ingin berterima kasih kepada Delonte West karena sudah membuat LeBron jadi tidak fokus? Tidak ada yang tahu. BTW, ibu LeBron sendiri sebenarnya memang merupakan perempuan yang nakal. Saat masa mudanya, ibu LeBron suka bermain kemana-mana, sampai-sampai ia sudah mengandung LeBron di usia 15 dan melahirkannya di usia 16. Oleh sebab itu, rumor tentang Delonte West yang bermain dengan ibunya LeBron ini bukanlah hal yang tidak mungkin menurut orang-orang. BTW, seorang wartawan pernah mewawancarai Delonte tentang kasus ini.
Pada 2012, Delonte ditanyai tentang hubungannya dengan Gloria. Saat itu, Delonte menjawab bahwa hal itu hanyalah rumor belaka. Ia berkata bahwa ia tidak tahu dari mana kabar itu muncul. Ia berkata bahwa ia tidak mungkin menodai wanita hebat dan kuat seperti Gloria. Itu merupakan hal yang amat tidak sopan. BTW, tahun 2012 juga merupakan tahun terakhirnya Delonte di NBA. Usia tahun 2012 tersebut, Delonte beralih menjadi pemain mancanegara. Delonte tak lama menjadi pemain mancanegara. Pada tahun 2015, Delonte terpaksa keluar dari dunia basket karena masalah mentalnya. Hidupnya berantakan saat itu. Ia diceraikan oleh istrinya, kehilangan sebagian besar hartanya, dan masalah penyakit mental bipolarnya juga semakin menjadi-jadi. Semenjak itu, Delonte pun jadi sering ditemukan bergelandang di jalan. Pada Januari 2020 misalnya, Delonte tertangkap kamera berada di pinggir jalan dalam kondisi telanjang dada dan tangan yang terborgol. Intinya, kondisi Delonte West benar-benar kacau. Beberapa mantan rekan setim Delonte berusaha menolong Delonte. LeBron James, anak Delonte, merupakan salah satu pemain yang berusaha menolong Delonte. LeBron dilaporkan menawarkan Delonte pertolongan dengan cara mengirim Delonte ke sebuah tempat rehab di Los Angeles. Meski begitu, Delonte West menolaknya. Ia berkata, ia tidak mau ditolong oleh sesama pemain NBA. Pada Oktober 2020, pemilik dari Dallas Mavericks, Mark Cuban, turun tangan dan ikut membantu Delonte. Cuban saat itu memasukkan Delonte ke badan rehabilitasi. Ia juga membantu Delonte kembali bertemu dengan ibunya yang sudah lama tidak melihatnya. Rupanya, pertolongan dari Mark Cuban ini tidak bertahan lama. Delonte pada dasarnya memang sudah rusak. Meski sudah ditolong, tapi Delonte tetap kambuh dan tetap bergelandang di jalan. Delonte juga beberapa kali tertangkap berusaha mencuri barang-barang yang bukan miliknya. Sungguh sedih jika melihat Delonte West. Pria yang dulunya merupakan pemain NBA ini kini berubah menjadi gelandangan yang hancur. Semoga saja Delonte dapat pulih dan kembali menemukan jalannya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek jersey-jersey NBA dari Hoop Story. Kalian bisa mengeceknya di Shopee atau Tokopedia. Oke guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.